Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatuhu wassalamuhu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ustaz bisa menyapa anda semuanya. Semoga anda yang jauh di sana senantiasa ada dalam kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anda yang solih dan solihah, Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita masih berjumpa dalam KBM Online Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 7 tentang melanjutkan materi sholat berjamaah dan sholat munfarid ataupun indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Namun anda semuanya, sebelum kita melanjutkan kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membacakan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa yang akan kita panjatkan itu, materi yang akan kita pelajari selalu ada dalam kemudahan. KBM online ini berjalan dengan baik dan anda semuanya senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, mari kita sama-sama membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiba. Amin ya Rabbal Alamin. Anda yang solih dan solihah, baiklah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Di pekan-pekan kemarin kita sudah belajar tentang makna daripada sholat berjamaah, terus fadilah daripada sholat berjamaah dan juga yang lainnya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya kepada hikmah daripada sholat berjamaah. Anda yang solih dan solihah, di antara hikmah daripada sholat berjamaah yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah kekhusyuan dalam beribadah. Yang ketiga, pahala akan dilipat gandakan sampai 27 derajat. Yang keempat, melatih diri untuk disiplin. Yang kelima, memupuk semangat persaudaraan. Dan yang keenam adalah menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat. Itulah hikmah daripada sholat berjamaah yang harus anda ketahui, karena dengan sholat berjamaah tersebut, sebagaimana bisa anda lihat di video ini, bahwa hikmah sholat berjamaah itu yang paling pokok adalah melatih diri untuk disiplin, kapan waktunya azan, kapan waktunya sholat, dan kapan waktunya kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan selain itu pula ada memupuk semangat persaudaraan. Dengan adanya berjamaah ini, otomatis silaturahmi akan terjaga, persaudaraan kita akan semakin kuat, karena di dalam masjid kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan melaksanakan takbir bersama, melaksanakan ruku dan sujud bersama, dan melaksanakan amaliyah-amaliyah yang sama yang dilaksanakan oleh jamaah yang ada di masjid. Dan juga adanya sholat berjamaah ini adalah sebagai syiar menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat. Ketika syiar sholat berjamaah sudah merebak di masyarakat, insya Allah itu akan menjadikan Islam ini semakin bagus ketika dipandang oleh non-muslim, dan insya Allah
Ketika berjamaahnya semakin besar, berjamaahnya semakin rutin, semakin istiqomah, maka umat Islam pun akan semakin kuat. Itulah adalah yang sahih dan sahihah hikmah daripada sholat berjamaah. Yang selanjutnya adalah tata cara daripada sholat berjamaah. Berdasarkan ketentuan di atas, praktek sholat wajib berjamaah adalah sebagai berikut. Ini adalah tata cara daripada sholat berjamaah yang insya Allah mudah-mudahan bisa langsung diamalkan oleh ananda semuanya di rumah ataupun di masjid masing-masing. Pertama, tata caranya itu adalah sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tentunya ketika sudah masuk waktu sholat, itu yang diawalinya yaitu dengan cara azan. Adzan itu salah satu tanda masuknya waktu sholat. Setelah pelaksanaan adzan, sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah, maka ada yang disebut dengan iqomah. Iqomah itu tanda bahwa kita sudah siap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Yang kedua, tata cara daripada sholat berjamaah ini adalah barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Jadi barisan pertama itu harus laki-laki kalau seandainya jamaahnya itu ternyata ada perempuan dan ada laki-laki. Jadi caranya ketika jamaahnya ada perempuan dan ada laki-laki, maka jamaah yang laki-laki itu berada di shaf paling depan dan jamaah perempuan itu berada di barisan paling belakang. Yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat ada yang nyaring, jahar ataupun keras, dan ada yang dilirihkan. Jadi ketika seorang menjadi imam dan sholatnya itu adalah sholat maghrib, isya ataupun subuh, maka bacaannya ada yang dijaharkan atau dikeraskan, ada yang disirkan atau dilirihkan, dipelankan. Salah satu bacaan-bacaan yang diharuskan untuk keras itu yang pertama adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu sebagai imam takbirnya harus nyaring atau jahar. Yang kedua, bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah ini itu salah satunya bacaan imam itu harus keras ya, supaya terdengar oleh makmum yang ada di belakangnya. Yang ketiga, salah satu bacaan yang jahar itu adalah salam ketika salam terakhir di waktu kita melaksanakan sholat. Sedangkan yang lainnya itu dibaca lirih. Bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir itu dibaca secara lirih, artinya hanya terdengar oleh telinganya sendiri. Itu tata cara sholat berjamaah yang ketiga. Yang keempat, tata cara berjamaahnya adalah makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang namanya makmum itu otomatis harus menurut imam. Ketika imam ruku, maka makmum pun ikut ruku. Ketika imam sujud, maka makmum pun ikut sujud. Kalau seandainya makmum ternyata berseberangan dengan imam, maka ini bukan disebut dengan sholat berjamaah. Yang kelima, tata cara daripada sholat berjamaah ini adalah setelah salam, imam membaca dzikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Itu salah satu tata cara daripada sholat berjamaah yang harus Anda ketahui supaya nanti bisa Anda praktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari dan bisa dipraktekkan di masjidnya masing-masing. Yang selanjutnya adalah yang soleh dan solehah. Perbandingan pahala antara sholat sendirian dan dengan sholat berjamaah yaitu 1 berbanding 27 derajat. Kenapa perbandingannya sampai dengan 27 derajat? Hal ini karena sholat berjamaah memiliki keutamaan. Yaitu yang pertama, dengan adanya sholat berjamaah itu yang akan menjalin silaturahmi antar sesama. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan saling menghargai. Yang ketiga,
menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang keempat, menahan diri dari kemauan sendiri atau egois. Yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Ini salah satu keutamaan daripada melaksanakan sholat berjamaah. Makanya dalam sholat berjamaah ini tidak ada namanya golongan-golongan tertentu. Ketika ada yang maju di depan ataupun ketika orang ini duluan masuk ke masjid terus berada di barisan pertama meskipun pangkatnya di bawah, tapi ketika sholat berjamaah itu tidak menjadi apa-apa karena di dalam sholat berjamaah ini tidak dilihat dari segi pangkatnya, semuanya dianggap sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau presiden di belakang, mau presiden di depan, itu sama saja. Yang penting, sholat berjamaah ini menahan dari kemauan sendiri. Ketika ada orang ingin di depan, tapi ternyata barisan di depan sudah penuh, maka keegoisannya itu harus dihilangkan sehingga dia tetap berada di barisan belakang. Itulah anak yang soleh dan solehah, keutamaan daripada sholat berjamaah dan juga hikmah-hikmah daripada sholat berjamaah yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang dipelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anda semuanya dan bisa anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam praktek melaksanakan sholat berjamaah di masjidnya masing-masing. Anda yang soleh dan solehah, untuk materi hari ini kiranya Ustaz cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anda semuanya. Dan insya Allah ini adalah pembahasan terakhir di bab 3. Insya Allah untuk pekan depan kita akan melaksanakan ulangan harian tentang bab 3 ini. Mudah-mudahan anda senantiasa mendapatkan ataupun memahami materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan di bab 3 ini. Untuk itu mari kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan pembacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.